Pak Syariel. Silakan Pak Syariel. Terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala kibatul mutakin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan buat kita semua sehingga kita diberikan waktu untuk bisa berkumpul di majelis Zoom pada sore hari ini. Salawat beriring salam sama-sama kita aturkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ali Murtado, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sarumbi, Ketua Permika beserta jajaran pengurus Permika 10. Yang kami hormati para calon Ketua Permika periode 11 2022-2024. Yang kami hormati Bapak Handoko, yang kami hormati para Ketua Kelompok Masyarakat Indonesia di Qatar. Pada hari ini kita sampai pada satu tahapan pemilihan Ketua Permika, yaitu penyampaian visi dan misi untuk semua calon. Kenapa kita sebut visi dan misi, bukan kampanye atau sejenisnya, karena memang inilah yang dari kami panitia pemilihan memilih metode seperti ini untuk bisa mendekatkan kita antara calon dengan pemilihnya nantinya. Sebagaimana kita ketahui di dalam ilmu pemilihan atau pemilu dikatakan bahwa pemilihan itu adalah salah satu konflik yang dilegalkan di pemilihan ini, apakah itu pemilihan umum, pemilihan ketua adalah konflik yang dilegalkan. Maka secara umum pemilihan ini akan berpotensi terciptanya konflik. Nah, namun lebih jauh dari itu yang kita harapkan adalah bagaimana kita minimalisir untuk tidak terjadinya konflik di dalam pemilihan-pemilihan seperti ini. Pemilihan adalah hal yang biasa, sehingga hasilnya juga tidak terjadi perubahan-perubahan di tatanan masyarakat kita ke depan. Itu harapan kami dari PKP. Kemudian ingin kami sampaikan juga setelah tahapan ini kami dari PKP 11 seharusnya pertama kali tadi saya sampaikan kepada Permika 10 mengucapkan terima kasih banyak. Kami telah diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah yang berat ini. Ternyata mudah-mudahan dengan dukungan kita semua di kelompok warga negara ini dan kami laksanakan. Kami harapkan kepada Bapak yang tidak diperlukan untuk bisa di-mute. Setelah ini kita akan melakukan pemilihan metode pemilihan atau vote. Rencana kami akan melakukan pemilihan secara online. Di schedule sebelumnya kami lakukan tahapan pengiriman token kepada pemilih. Nah, untuk tahapan ini mungkin kami hilangkan karena token akan dikirim sekaligus dengan link pemilihan dan bisa memberikan suara langsung. Informasi detail ini akan kami sampaikan kepada para kandidat dan di Pokmas. Kemudian untuk data pemilih, sebagaimana PKP telah umumkan di WhatsApp grup Pokmas, data pemilih hanya akan kami sampaikan secara terbatas kepada para kandidat. Mudah-mudahan dengan apa yang kami atur di PKP 11 ini menjadi arahan bagi kita semua untuk bisa mensukseskan pemilihan Ketua Permika 2022 ini. Pengantar dari saya mungkin demikian. Selanjutnya saya akan sampaikan susunan acara kita pada sore hari ini. Pertama pembukaan dari PKP sekaligus ekspos tentang pemilihan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua Permika. Kemudian sambutan dari Bapak Ali Murtado dari KBRI. Dan setelah itu penyampaian visi dan misi. Untuk penyampaian visi dan misi nanti akan kita detailkan bagaimana aturnya pas sebelum dimulai. Tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Sarumbi untuk menyampaikan sambutan dari Ketua Permika. Waktu dan tempat kami persilakan. Abang ngejung? Gaya. Nggak apa-apa.
adalah pada kali ini sebagai moderator dan juga Ketua PPKP 11. Yang terhormat Bapak Ali Muqtado, staf KBRI. Yang terhormat juga PPKP 11 Pak Rawajal, Pak Eko Yudi, dan satu lagi Pak Hendriadi. Serta yang terhormat sesepuh kami yaitu Pak Handoko. Beliau sangat antusias sekali, aktif di Permika, dan tentang Indonesia yang ada di Qatar ini, beliau sangat saya apresiasi karena keberadaannya. Ya, kami juga merasa bangga dengan kehadiran beliau selalu ada di setiap kegiatan. Yang terhormat para kandidat Ketua Permika 11, saya urutkan dari pertama yaitu Pak Agus, Pak Alvin, dan Pak Bepi, serta bapak-bapak semua yang telah hadir di acara webinar kali ini tentang penyampaian visi dan misi calon Ketua Permika ke-11. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya belum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Permika hanya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk saling terbuka dalam proses pemilihan Ketua Permika. Karena tanpa adanya keterbukaan, maka kita semua akan merasa, kalau saya bilang, merasa kesusahan. Ya, contohnya saja PPKP 11 sampai sekarang mereka sangat antusias sekali untuk menyampaikan dan melaksanakan pemilihan Ketua Permika. Ini adalah contoh kecil kita dalam pemilu di 2024 nanti. Jadi siapapun nanti, harapan saya siapapun nanti yang terpilih, mari kita bekerja sama untuk memajukan Indonesia di luar negeri, khususnya di negara Qatar, dan membanggakan Indonesia di luar negeri. Sesuai dengan semboyan atau moto dari Permika, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa saya menang, dia menang, dan teman saya menang. Tidak ada. Kalau menurut saya, semua adalah pemenang. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi Ketua Permika dan dengan penyampaian visi misinya yang sangat bagus dan antusias, masyarakat juga akan menilai bahwa beliau sangat antusias sekali menjadi Ketua Permika. Bukan seperti itu. Jadi pilihan dari warga adalah pilihan yang terbaik sebenarnya. Jadi intinya, jika kita menjadi Ketua Permika atau wakil atau apapun jabatannya nanti, mari kita sama-sama membanggakan Indonesia, membantu masyarakat Indonesia, dan satu lagi, selalu bekerja sama dengan KBRI. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Selamat menyampaikan visi misinya. Mohon maaf kalau seandainya proses pemilihan Ketua Permika ke-11 ini banyak mengambil waktu dari para calon dan PPKP. Saya selaku Ketua Permika sekali lagi mengucapkan selamat menyampaikan visi misi. Terima kasih kepada Pak Ali Muqtado yang telah memberikan support kepada kami sebagai pengurus Permika ke-10. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dan saya tetap akan mensupport pengurus berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Sarobi, Ketua Permika 10. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Ali Muqtado, Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Doha, untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan Pak Ali.
Terima kasih Pak Sahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang terhormat Pak Ketua Permika 10, Pak Sarnubi Fatah, yang terhormat Pak Sahrial, ya, Ketua Panitia Pemilihan Ketua Permika dan tim, kemudian juga para ketua kelompok masyarakat, para sesepuh semuanya yang berkenan meluangkan waktu pada sore hari ini. Terima kasih kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah saya tidak banyak ya, mungkin 2 menit lah atau 3 menit. Pertama, tentu saya harus menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada tim panitia pemilihan Ketua Permika ini, karena pemilihan di level apapun itu pasti tidak akan pernah mudah. Pro kontra kritik, input, saran, semuanya akan masuk, dan sasaran yang paling empuk untuk dituju itu pasti panitia pemilihan, entah mau panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan HUT RI dan sebagainya, itu akan memiliki resiko masing-masing. Dan saya kira menjadi panitia pemilihan ketua Permika itu juga memiliki risikonya sendiri, dan saya salut kepada Pak Sahrial dan kawan-kawan yang sudah berani mengambil risiko dengan menyediakan dirinya sebagai panitia pemilihan ketua Permika ini. Seterusnya saya ingin menyampaikan bahwa Permika terutama ketika masa Pak Sarnubi, ya, karena Pak Sarnubi ini diangkat menjadi ketua Permika bertepatan dengan saya datang di sini. Jadi saya hanya merasakan atau baru merasakan satu ketua Permika. Dan saya merasakan selama kepengurusan Permika yang akan berakhir ini, kontribusinya sangat luar biasa, ya, dan saya sangat terbantu sekali dengan keberadaan Permika. Dan semula saya kan berpikir bahwa Permika ini kan payung, ya, artinya kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tetap terkonsentrasi di kelompok-kelompok masyarakat yang ada, entah itu IMSKA, entah itu KOPI, entah itu yang lain-lain, saya nggak bisa sebut satu persatu. Mereka adalah tulang punggung dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di sini. Sementara Permika adalah payung yang yang meneduhi kelompok-kelompok itu. Kemudian juga fungsi lain dari Permika adalah tentu harus menjadi pelumas apabila di antara kelompok-kelompok itu terjadi hal-hal atau terjadi dinamika tertentu, begitu maka Permika harus menjadi kelompok yang dapat mencairkan itu. Dan yang terakhir, yang jarang kita sebut dari fungsi Permika adalah fungsinya sebenarnya sebagai duta, begitu ya, dalam tanda kutip, keluar di komunitas. Jadi ke depan saya kira penting bagi Permika untuk mulai membangun jejaring dengan komunitas asing yang lain. Jadi ya paling tidak kita akan memulainya dengan lingkaran yang pertama, misalkan komunitas ASEAN, gitu ya. Kita bisa melis di situ ada Malaysia, ada Filipina yang besar gitu, dan ada negara-negara ASEAN yang lain, misalkan. Itu harus mulai dibangun jejaringnya, karena ke depan jejaring yang kuat di antara foreign communities itu akan sangat bermanfaat bagi Permika itu sendiri. Nah, fungsi yang seperti ini tidak bisa, atau bukan tidak bisa, saya akan lebih relevan kalau misalkan itu diambil oleh Permika ketimbang misalkan diambil oleh salah satu kelompok masyarakat atau kelompok hobi tertentu, gitu ya. Jadi ini harus menjadi catatan ke depan. Pembangunan networking atau jejaring dengan kelompok masyarakat asing yang lainnya harus semakin kuat juga. Dan terakhir saya misalkan bertemu dengan diplomat-diplomat ASEAN, gitu ya, kita sepakat untuk mengumpulkan ketua-ketua kelompok masyarakat dari negara ASEAN yang kalau misalkan nanti akan ada kegiatan bareng, kegiatan bersama, itu akan lebih mudah dilakukan.
Atau kalaupun tidak ada atau belum ada kegiatan bersama, minimal ketika kita ada isu tertentu yang perlu diadres oleh kelompok-kelompok masyarakat asing, kita dapat memiliki posisi yang ya relatif sama atau paling tidak bisa dikoordinasikan sebelumnya. Nah, itu terkait dengan Permika. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Permika ini ke depan, terutama di kepengurusan yang akan terpilih ini ya, ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Paling enggak saya mencatat tiga kegiatan besar itu ya yang sudah di depan mata. Pertama adalah Piala Dunia. Piala Dunia ini walaupun kita tidak menjadi peserta atau tidak menjadi peserta Piala Dunia, tapi impact atau magnitude-nya itu sangat terasa di masyarakat kita. Dan saya yakin ini kan kelompok-kelompok masyarakat ini kan aktif ya. Jadi mereka punya jejaring, punya channel yang boleh jadi itu sangat cepat mendapatkan info tertentu, mendapatkan gosip-gosip tertentu begitu tentang Piala Dunia. Nah, ini harus diadres. Jadi keaktifan Permika untuk menghimpun isu-isu tertentu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang skalanya internasional itu sangat penting ke depan ya. Itu baru Piala Dunia. Kemudian nanti akan disusul dengan Year of Culture. Walaupun kalendernya sudah ada, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan. Nah, yang terakhir yang lebih penting itu adalah pemilu 2024. Jadi lagi-lagi saya berharap betul Permika itu nanti menjadi minyak pelumas gitu ya. Ketika misalkan dinamika pemilu itu menghangat, itu Permika nggak boleh ikut-ikutan dalam konfigurasi politik atau sikap atau posisi yang itu menempatkan Permika dalam posisi yang lebih sulit begitu. Jadi lebih baik saya kira Permika ikut untuk menuduhkan masyarakat yang ada menjadi payung, menjadi bridger begitu. Nah, itu tugas yang sangat krusial di kepengurusan Permika yang akan terpilih ini. Karena praktis kepengurusan Permika yang akan terpilih ini akan melewati masa pemilu 2024 kalau saya hitung ya. Jadi itu akan menjadi tantangan yang tidak ringan. Nah, itu saya kira yang harus saya sampaikan. Dan terakhir sekali saya ingin berpesan bahwa kelompok masyarakat kita ini kan beragam ya, entah itu dari sisi suku, entah itu dari sisi hobi, sisi agama bahkan gitu ya. Jadi saya berharap betul bahwa Permika itu menjadi garda untuk menjaga merawat keberagaman itu. Jadi jangan malah Permika terseret dalam arus isu-isu sara tertentu begitu ya. Jadi tetap Permika harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua suku, ras dan agama. Jadi itu yang kita berharap betul Permika bisa memainkan peran. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya event begitu ya, saya yakin kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada itu sudah jauh lebih baik dan jauh memiliki resources ketimbang Permika. Permika itu kan kepengurusannya sangat terbatas sekali kalau saya hitung dari Pasar Nubi itu. Sementara kopi saja itu anggotanya sudah banyak sekali, belum lagi ISWI begitu ya. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya event itu sudahlah. Itu pasti Pokmas-Pokmas itu sudah punya tradisinya masing-masing untuk menyelenggarakan itu. Yang terpenting yang diharapkan dari Permika adalah bagaimana Permika merawat keberagaman yang ada itu. Jadi saya kira itu yang bisa kami pesankan. Sekali lagi terima kasih kepada tim ya yang sudah mempersiapkan penyampaian visi misi ini. Pak Sahrial, terima kasih banyak, Pak Sarnubi, semua tokoh masyarakat yang sudah terlibat dan mendukung acara ini. Terima kasih. Itu saja saya kira dari KBRI Doha, Pak Sahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Murtado dari KBRI Doha yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak, Ibu, warga negara Indonesia di Qatar yang kami hormati,
sampailah kita pada tahapan berikutnya, itu penyampaian visi dan misi calon ketua Permika 2022. Ada beberapa hal sebelum ini kita laksanakan yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah kepada Bapak dan Ibu partisipan Zoom meeting kita pada sore hari ini, sebaiknya menggunakan nama yang jelas, sehingga interaksi kita lebih hangat. Itu saya harapkan. Ada beberapa yang tidak jelas namanya, mohon di rename. Yang kedua, kita harapkan kepada kita semua selama penyampaian visi dan misi ini di mute semuanya, yang berbicara hanya yang diperlukan. Yang ketiga, aturannya adalah pertama, nanti dari masing-masing calon akan menyampaikan pertama adalah kurikulum vitae, dilanjutkan dengan visi dan misinya selama 10 menit, berurutan dari calon nomor 1 sampai dengan calon nomor 3. Setelah penyampaian visi misi ketiga calon ini, maka kami mempersilakan kepada 2 orang pembahas atau penanggap. Yang pertama adalah Bapak Handoko, mantan Ketua Permika. Yang kedua adalah kepada Bapak Ali Murtado dari KBRI Doha, untuk bisa menanggapi penyampaian visi dan misi ini. Masing-masing penanggap kami berikan waktu juga 10 menit, sekaligus menyampaikan pertanyaan untuk ketiga calon jika ada. Kemudian dari pertanyaan yang muncul, nanti kami berikan waktu selama 2 menit kepada masing-masing calon untuk menanggapinya. Jika waktu kita masih ada, ini dengan catatan, karena kita dibatasi oleh waktu. Jika waktu kita masih ada, maka kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk bertanya sesamanya. Calon nomor 1 bertanya kepada calon nomor 2 dan 3, calon nomor 2 kepada 1 dan 3, dan calon nomor 3 kepada 1 dan 2. Jika waktunya masih memungkinkan. Dan jika waktunya lebih memungkinkan lagi, maka kita akan mengamati pertanyaan dari warga negara Indonesia di Qatar di kolom chat. Maka kami harapkan kolom chat tidak kami tutup. Kolom chat tetap aktif. Mari kita gunakan kolom chat ini sebaik mungkin, interaksi yang lebih enak antara kita sesama warga negara Indonesia di Qatar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai penyampaian visi dan misi. Kami persilakan kepada Bapak Agus, calon nomor 1, waktunya dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Panitia, yang terhormat Panitia PKP ke-11, dan tim kepanitiaan, yang terhormat perwakilan dari KBRI, Bapak Ali Murtado, yang terhormat rekan-rekan semua yang menyaksikan tayangan video ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita masih diberi nikmat hidup, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehingga kita dapat mengadakan rapat Zoom ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta keluarga, umatnya yang setia mengikuti hingga akhir zaman. Tidak mengurangi rasa hormat kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Agus Wijayadi. Kami dikaruniai 4 orang anak, putra dan putri. Sampai saat ini saya masih tinggal di Mesaid, Qatar, yaitu di GF427. Sekitar 51 tahun yang lalu, saya dilahirkan di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan dibesarkan oleh keluarga yang berlatar belakang budaya Jawa dan beragama Islam. Dan kami selalu dididik dengan mengedepankan welas asih dan andap lesor dari orang tua kami terhadap orang lain. Kami awali dengan calon hijrah Permika.
kami hijrah ke Qatar dimulai dari tahun 2002. Kami semuanya berhijrah ke Qatar beserta keluarga. Saya bergabung dengan perusahaan QVC sebagai operator. Kami pada awalnya tinggal di Doha waktu datang, dan dari perusahaan dipindahkan ke Mesaid untuk memudahkan segala urusan kerjaan. Seiring dengan berjalannya waktu, kami hidup di negeri orang, tentunya banyak suka dan duka, dan kami selalu menghargai kearifan budaya lokal atau aturan-aturan hukum yang diadakan di Qatar yang berlaku bagi semua pendatang ataupun warga Qatar sendiri. Tahun 2002, saat kami datang ke Qatar, belum seramai saat ini tahun 2022. Masih sedikit sekali orang Indonesia yang berdatangan ke sini. Dan tentunya setelah banyak orang-orang Indonesia yang datang ke Qatar, kita perlu wadah atau yang mewakili kalau terjadi sesuatu mungkin masalah atau yang perlu didiskusikan, maka ini sudah terbentuk suatu wadah yang disebut Permika untuk memudahkan segala urusan dan informasi birokrasi di segala bidang, tentunya di Permika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini sebagaimana telah diagendakan oleh panitia PKP ke-11 dalam rangka pemilihan ketua Permika, izinkanlah saya sebagai calon ketua Permika menyampaikan visi dan misi sebagai, semoga saja ini dapat menjadi kontribusi saya dalam menyemarakkan pemilihan pengurus baru Permika. Adapun visi dan misi yang melandasi keinginan saya ikut serta dalam pemilihan ini sebagai perwakilan masyarakat, khususnya warga Indo-QVC di Qatar, adalah sebagai berikut. Visi kami terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan mempererat tali persaudaraan antar komunitas untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan misi kami melestarikan jiwa cinta tanah air dan budaya bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. 2, membangun sinergi dengan organisasi-organisasi komunitas yang ada dan berbagai pihak melalui kerjasama yang saling menguntungkan, serta mendorong untuk berkontribusi aktif dalam semua kegiatan di lingkungan masyarakat Indonesia di Qatar. Yang ketiga, mengembangkan potensi generasi muda yang berilmu pengetahuan, kreatif, mandiri, tangguh, beriman, berkualitas, dan bertanggung jawab. Tentu saja ini merupakan renungan kami terhadap masalah yang dihadapi saat ini, yaitu tercerai-berainya keutuhan bangsa atau masyarakat yang kita maklumi bersama sebagai akibat gesekan-gesekan politik yang ada, yang kurang bertanggung jawab, ada sebagian oknum. Kita memang sudah merdeka dan dari tangan-tangan penjajah, tetapi sikap perilaku kita sebagai sesama anak bangsa kadang lebih rendah dari penjajah itu sendiri. Sikap kurang simpati dan mudah diadu domba. Semoga sedikit dari saya ini menjadi sebab terjalinnya kembali persaudaraan sebagai anak bangsa dan bertanah air Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Dari catatan kami masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Silakan dimanfaatkan kalau mau. Terima kasih Bapak Panitia. Sedikit menyinggung prestasi kami orang-orang Indonesia yang hidup di lingkungan kami, di Mesaid khususnya, kami secara gotong royong mendirikan sebuah masjid
yang dinamakan Masjid Indokivisi. Kalau dilihat di Google itu ada Masjid Indonesia. Itu hasil gotong royong anak bangsa. Makanya dinamakan Masjid Indonesia. Dan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti TPA, pengajian anak dewasa, pengajian malam Jumat, dan semua kita lakukan dengan swadaya dan bergotong royong, dan alhamdulillah diterima dengan baik dengan negara-negara tetangga yang berdomisili di Mesaid, seperti orang Pakistan, orang Egypt, orang Bangladesh, dan tentunya yang lain juga, dan kita bisa bersinergi bersama mereka. Untuk prestasi yang kami lakukan juga, kita membangun kesehatan jasmani dan rohani, yaitu dengan membentuk kelompok bersepeda IFMI, Indonesian Fun Bike Middle East. Kita bentuk untuk selalu kita menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Masih ada waktu. Tentunya ini moto kami, Pak. Mohon maaf, yang kami ini kan adalah berbahasa Jawa, tapi akan saya translate ke bahasa yang dimaklumi nanti. Yen dadi kudu nyawiji, yen gagal tetap manunggal. Jadi kalau kita jadi harus bersinergi, kalau gagal tetap manunggal. Itu moto kami. Dan jangan lupa selalu Bhinneka Tunggal Ika, karena kita berbeda-beda dan selalu satu. Masih ada waktu, Pak? Habis. Kalau sudah habis. Silakan Pak, masih ada 50 detik lagi. Terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian kurikulum vitae dan visi misinya untuk menjadi Ketua Permika. Tidak berpanjang-panjang, kami persilakan kepada Bapak Alfiansyah, calon Ketua Permika nomor 2, untuk menyampaikan kurikulum vitae dan visi dan misinya sebagai calon Ketua Permika. Kami persilakan Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Mohon izin, apakah tidak bisa share screen ya, Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Ya, karena saya tidak dikasih host. Ya, mungkin sebentar. perlu jadi co-host. Ya. Baiklah, mungkin sebelum sambil menunggu teman-teman untuk memberikan co-host bagi saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia pemilihan ini, kemudian juga kepada perwakilan KBRI yang diwakili oleh Pak Ali Murtado, segenap ketua-ketua Pokmas yang hadir pada acara hari ini, dan juga segenap masyarakat yang menghadiri acara hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak dukungan yang sudah diberikan oleh Ketua ISWI dan semua jajarannya, dan juga semua warga ISWI, Ikatan Sosial Warga Indonesia di Alkor, kemudian juga dari Ketua IKI South, Ikatan Keluarga Indonesia South Qatargas, dan juga kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu asal daerah, yaitu BSQ dan Kompak, khususnya yang memberikan dukungan pada saya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kalau misalnya memang sudah bisa di-share sebentar ya. Izinkan saya mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Alvin Alfiansyah, bisa dipanggil Alvin. Kalau misalnya kita bicara bahasa Arab, Alvin itu orang-orang Arab bilangnya Alvein. 2000, Mr. 2000 mereka bilang. Tapi itu memang benar. Nama saya sesuai cerita ayah saya itu adalah dia ingin saya itu mempunyai 2000 keinginan, kemudian 2000 skill, 2000 kemampuan dan lain-lain. Jadi diharapkan kita selalu hidup dengan cara yang baik, sesuai agama, sesuai tuntunan hidup yang beradab, di mana kita hidup pun itu kita harus menjunjung tinggi yang berlaku di sana. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan ya, saat ini saya bekerja di Qatargas. Kebetulan alhamdulillah ini
dapat promosi yang kedua kali sejak 2020 menjadi lead engineer untuk loss prevention engineering alias keselamatan proses. Dan sebelumnya saya menjadi proses safety spesialis dan sebelumnya adalah LP engineer senior. Jadi ceritanya dari diri saya bekerja di sektor oil and gas sudah selama 22 tahun kurang lebih. Salah satu pengalaman yang menarik di Qatar adalah ketika saya ke sini ternyata banyak sekali organisasi, banyak sekali hobi grup, dan itu saya sangat merasa nyaman ya. Dan alhamdulillah dipercaya berbagai hal seperti misalnya mandat jadi wakil ketua IATMI, wakil ketua ISWI, dan lain-lain. Dan yang paling menantang adalah pengalaman pada saat mengelola COVID-19 selama 20 tahun tersebut. Salah satu hal menantang adalah kita di lock ya, dan kita di lock ini kita tidak bisa melakukan apapun, dan ini perlu bantuan jari-jari tangan yang ada di komunitas dan teman masing-masing, apalagi untuk wilayah Alkor, karena kami mengelola wilayah Alkor bersama Pak Ruri Novrian. Nah, untuk hal itu yang saya usulkan adalah memang meluaskan jaring-jaring tersebut sampai simpul-simpul masyarakat yang memang bekerja di luar Qatargas. Nah, tugasnya adalah berarti mengelola berapa orang yang sakit, mendaftarkan, kemudian men-track, dan kalau misalnya ada perlu bantuan, itu yang harus kita deploy bantuan tersebut. Dan itu kita namakan dengan sistem RT dan RW. Ini salah satu hal yang memang sangat-sangat menantang saat tersebut, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan baik, dan sistem RT RW tersebut kita akan langgengkan di wilayah Alkor. Karena kontak point, focal point masing-masing simpul masyarakat, simpul perusahaan sudah ada dari sisi WNI-nya. Untuk hal tersebut, di dalam hidup saya saat ini ya, saya sedang dalam masa beribadah, artinya memang masa pembibitan, pengembangan, pematangan, sampai akhirnya bagi saya saat ini adalah masa beribadah. Makanya pada saat teman-teman meminta saya untuk maju kembali, mencalonkan diri, ya saya anggap ini adalah salah satu sesuai hal yang saya akan lakukan adalah beribadah. Nah, ini yang akan kita coba pegang amanahnya kalau memang kami nanti terpilih. Berbagai organisasi sudah kami masuki, baik di dalam negeri, di luar negeri, dan juga di Qatar khususnya. Yang terbaru, kami mendapat mandat dari Ketua Umum Persatuan Insinyur seluruh Indonesia pusat, yang sekarang adalah Ketua IKN ya, Ibu Kota Negara Indonesia. Ya, jadi Ketua IKN itu adalah Ketua Umum PI Pusat saat ini, Pak Danis Sumadilaga, Dr. Danis. Beliau memberikan mandat kepada kami 14 April 2022, dan kami masih memegang berbagai beban organisasi lainnya yang memang itu adalah tugas kami sehari-harinya selain bekerja untuk Qatargas. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan berbagai informasi mengenai visi dan misi kami. Pertama, dari sisi visi, bagi saya adalah Permika ini harus menjadi payung yang abadi ya, selama negara Qatar dan juga negara Indonesia masih ada, yang akan mengayomi setiap kegiatan bagi kemasyarakatan warga negara Indonesia yang aktif, legal, transparan, berdasarkan iman dan ketakwaan tentunya sesuai agama masing-masing, dan juga iptek yang memegang teguh nilai keagamaan, kebudayaan, sesuai hukum dan norma yang berlaku di negara Qatar dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dukungan KBRI di Qatar khususnya. Nah, ada beberapa hal misi yang kami akan lakukan, dan ini memang perlu dukungan KBRI dan perlu dukungan kepada dari semua ketua Pokmas yang hadir saat ini, terutama yang mencakup menjembatani ke tangan-tangan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Qatar. Pertama, kami berharap misi kami adalah bisa dijalankan dengan baik nantinya tentunya, yaitu menjalankan roda organisasi Permika yang optimal dengan keinginan luhur akan pendirian struktur organisasi yang saling menghormati, memegang amanah sesuai tugasnya masing-masing kelak, merajut perbedaan,
sesuai suku agama masing-masing yang berlandaskan Pancasila. Kedua adalah mengoptimalkan peran Permika sebagai payung bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan di seluruh wilayah negara Qatar yang mencakup berbagai golongan, baik itu dari sukunya, agama, ras, budaya, buat seluruh warga Indonesia di Qatar. Dan tadi Pak Ali sudah menyampaikan, ya kita harus merangkul juga dan kalau bisa bersama-sama dengan warga negara ASEAN. Nah, ini yang memang saya sangat-sangat setuju ya, karena kalau di Alkor sendiri, khususnya Alkor Community, kami ada salah satu hal yang dikelola secara bersama-sama adalah presiden masing-masing kebudayaan dan khususnya kenegaraan yang berbeda-beda tersebut, ya itu akan didaftarkan. Jadi ketua kepala suku masing-masing negara yang ada di Alkor Community itu memang secara legal akan terdaftar, dan ketika mereka ingin memberikan informasi hal-hal kegiatan kebudayaan, kemasyarakatan, pendidikan, dan lain-lain, itu akan dihubungi lewat kepala-kepala suku yang ada di Alkor Community seperti tempat kami berada, tempat kami bekerja sekarang. Sebelumnya memang 5 tahun saya bertempat tinggal di Doha dan 5 tahun terakhir di Qatar. Nah, yang lanjut, misi kami adalah melaksanakan kegiatan Permika yang seimbang lintas generasi sesuai dengan ADART yang berlaku. Jadi kami ingin mengharapkan juga dukungan, kemudian support dari teman-teman dan anak-anaknya yang ada di Qatar di segenap daerah, supaya mensukseskan semua kegiatan yang akan dikelola bersama, terutama yang menjadi agenda dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar itu sendiri. Dan yang terakhir ini yang sangat-sangat penting bagi kami, misi kami adalah bersama KBRI akan selalu mendukung aktivitas setiap negara, setiap warga negara Indonesia di Qatar untuk menjadi duta terbaik di bidangnya sesuai pengetahuannya masing-masing dan meningkatkan peran, peluang, kerjasama, dan juga reputasi ya, terutama negara Kesatuan Republik Indonesia di negara Qatar dan di NKRI juga secara khususnya, dan bersama-sama mungkin kita bisa menjaring keutuhan kebersamaan di antara masyarakat Indonesia di Qatar dan khususnya ASEAN. Saya kira sekian dari sisi kami, itu yang akan kami lakukan, dan mudah-mudahan nanti mendapat support yang terbaik dari teman-teman semua, terutama Ketua Pokmas di segenap warga Indonesia di Qatar dimanapun berada. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Alvin yang telah menyampaikan visi misinya sebagai calon Ketua Permika 2022. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak BP Irawan untuk menyampaikan dan visi misinya. Kepada Bapak BP, waktu dan tempat kami persilakan. Lagi visi misi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan visi misi dari calon ketua Permika periode 11. Salam hormat untuk Pak Ali Murtado dari KBRI, salam hormat kepada Ketua Permika dan panitia pemilihan dan juga rekan-rekan yang turut berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Salam hormat juga untuk senior-senior saya, calon ketua Permika, Pak Agus dan Pak Alvin. Terima kasih, saya bisa banyak belajar dari beliau. Izin saya share screen untuk memperkenalkan hanya sedikit slide dari saya untuk menyampaikan visi misi kandidat sebagai calon ketua Permika 11 Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Perkenalkan sedikit profil dari saya, nama saya Bevi Irawan, usia 45 tahun, kelahiran Tanjung Karang, Bandar Lampung.
pendidikan teknik elektro, lulus 2002 dan melanjutkan juga di Universitas Terbuka, mulai kuliah tahun 2019 di manajemen, masih berlangsung hingga sekarang, dan juga melanjutkan kuliah di Master of Business Administration SBM ITB tahun 2022, baru mulai dan berlanjut sampai sekarang. Pekerjaan saya saat ini sebagai procurement di Qatar Petrochemical yang menangani pengadaan barang dan jasa untuk di perusahaan. Saya maju sebagai calon ketua Permika didukung oleh komunitas Indo-Kapco, komunitas masyarakat Indonesia di Kapco, dan pengalaman organisasi saya sebagai Presiden Indo-Kapco tahun 2010-2012, juga Business Development di IBAC, Indonesia Business Association di Qatar tahun 2019. Selain itu sebagai panitia pemungutan suara luar negeri di MISAID tahun 2014 dan 2019. Selain ini juga, selain dari organisasi ini, saya juga aktif di organisasi lain. Kalau dulu di IMSKA untuk menjemput, ya, antar jemput ustadz, acara-acara sosial lainnya, baik di keagamaan ataupun di olahraga. Latar belakang dari kita sedikit brief dulu mengenai kondisi di Qatar. Saya cek dari website hasil sensus yang dilaksanakan oleh pemerintah di Qatar per Agustus 2022, populasi di Qatar saat ini 2,9 juta, sekitar 2,9 juta, dan masyarakat Indonesia sekitar 2%. Terlihat kecil, tapi apabila kita bisa memberikan impact yang baik, maka akan memberikan suatu kesan bahwa memang Indonesia ini patut untuk dipandang. Sebagaimana juga Qatar, negara kecil, tapi dengan kemampuannya baik dari sumber daya manusia dan dana, akhirnya bisa dilihat oleh dunia luar hingga bisa melaksanakan Piala Dunia. Demikian juga harapan kita bahwa komunitas Indonesia walaupun kecil, hanya 2%, tapi bisa memberikan impact yang positif. Apa visi, misi, dan strategi untuk yang saya susun sebagai Ketua Permika? Visi itu untuk menjadikan komunitas Indonesia yang bersatu dan terbaik. Karena kita kecil, jangan sampai jumlah kita yang kecil ini malah saling bergesekan, apakah karena politik atau agama atau hal lainnya. Misinya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan utamanya saling membantu sesama diaspora tanpa memandang status sosial, jabatan, suku, atau agama. Dari visi dan misi ini, kemudian strategi apa yang disusun, utamanya adalah untuk pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, kemudian positif networking di dalam dan di luar komunitas, baik itu di Qatar dengan komunitas negara lain ataupun juga dengan luar negeri, karena kita adalah warga negara global. Jadi selain di Qatar pun kita meningkatkan networking dengan di Indonesia ataupun dengan diaspora di negara-negara lain. Ikut aktif berpartisipasi di berbagai kegiatan untuk di dalam dan di luar Qatar. Ini beberapa foto kegiatan saya untuk hobi saya badminton. Jadi di tahun 2000 tahun lalu Food RI juara 1, tapi tahun ini juara 3, masih kalah ini dengan rekan-rekan yang lain yang luar biasa. Kemudian kegiatan komunitas lain saya aktif dengan negara lain. Kita misalkan menghadiri undangan acara-acara perayaan mereka. Dan yang di foto yang di bawah ini dengan beliau adalah tenaga pengajar di DFI, Doha Film Institute. Jadi waktu itu kita mengadakan workshop untuk videografi dan beliau adalah sutradara yang filmnya sudah ada beberapa filmnya di Netflix. Jadi kita undang untuk mengajar dan dia memberikan materi itu free of charge, ya, jadi nggak meminta bayaran apapun, bahkan menawarkan kerjasama bagi rekan-rekan muda kita Indonesia ataupun yang lain bila ingin menggunakan fasilitas atau laboratorium di DFI, Film Institute. Hanya sayangnya setelah itu terjadi COVID, jadi vakum.
Kemudian ini juga saya aktif di sebagai business development. Waktu itu saya diminta untuk membantu salah satu toko Indonesia di Qatar membuka jalan. Jadi ide saya adalah di tahun 2017 untuk mengimpor buah-buahan untuk menarik minat. Jadi proyek saya pertama di 2017 untuk membantu toko Indonesia di Qatar untuk impor buah-buahan. Dan selain itu juga aktif mengunjungi berbagai pameran di Qatar seperti Project Qatar, Agritech dan lain-lainnya untuk mendapatkan informasi apa yang bermanfaat bagi warga Indonesia baik yang di Qatar ataupun di Indonesia. Dan juga saya ikut di komunitas Indonesia di video foto Zoom di bawah ini adalah dengan KMI, Komunitas Migas Indonesia. Saat itu saya berbagi pengalaman sebagai procurement di perusahaan milik pemerintah di Qatar, seperti apa proses tendernya dan peluang-peluang dan bagaimana untuk mendapatkan informasi-informasi tender ataupun lowongan kerja. Ini dengan keluarga, dengan istri acara badminton juara 1 dan di sebelahnya beliau adalah yang kaos biru ini baru tiba untuk sebagai kontraktor genset, jadi teknisi listrik teknisi genset untuk Piala Dunia. Jadi sebelumnya juga dia sudah komunikasi gimana prosesnya mengenai biaya hidup dan tempat lainnya. Saya untuk beberapa rekan-rekan pekerja kontraktor yang direkrut Piala Dunia, saya cek akomodasinya cukup baik. Alhamdulillah fasilitasnya diberikan cukup baik, hanya mungkin ya kurang lebihnya mungkin untuk biaya-biaya lainnya yang mungkin perlu diantisipasi. Dan foto yang di bawah adalah dengan kru Net TV. Saat itu mereka untuk liputan acara Ramadan, jadi dengan kru Net TV yang datang dari Indonesia. Ini beberapa aktivitas saya di Indonesia. Saat ini saya mengelola grup Telegram yang anggotanya hampir 4.000-an. Utamanya sharing seputar info-info pekerjaan di luar negeri, kemudian hal-hal apa yang harus diwaspadai, kemudian apabila mereka mendapatkan tawaran, bagaimana kita memverifikasinya dan poin-poin apa yang harus diperhatikan. Selain itu juga aktif berkoneksi dengan diaspora lain di negara lain untuk sama-sama memberikan sharing pengalaman. Itu aja sedikit dari saya. Ini moto saya adalah sebagai calon ketua Permika, kita bergerak bersama untuk Indonesia, bukan mengenai saya tapi siapa kita. Mari kita melepaskan semua status sosial, jabatan, karena kita tahu untuk di Qatar ini ada range gaji yang cukup tinggi. Misalkan sebagai pekerja domestik atau di rumah tangga di kisaran 1.800 sampai 2.000, sedangkan di top level misalkan seperti pilot atau manajemen level mungkin 50.000 ke atas. Jadi inilah yang akan coba kita tengahi dan saya yakin teman-teman di Qatar pun juga nggak begitu memandang status sosial, karena apapun kita di sini semua sama sebagai warga negara Indonesia di luar negeri yang saling membantu. Tapi tentu saja masing-masing status sosial ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya untuk yang pekerja domestik mungkin problemnya adalah gaji yang tertunda, yang nggak dibayar atau hal-hal seperti itu. Sedangkan yang untuk di level yang lain mungkin yang dibutuhkan adalah hobi apa yang sesuai, kemudian kebutuhan investasi atau perencanaan keuangan. Jadi walaupun cukup waktunya Pak, maaf. Oh ya maaf ya, terima kasih sudah mendengarkan ya. Terima kasih kepada ketiga calon ketua Permika yang telah menyampaikan visi dan misinya selama 10 menit. Selanjutnya kami persilakan kepada penanggap dan pembahas. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Handoko untuk bisa menanggapi semua visi dan misi para calon ketua, sekaligus dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada bakal calon yang dituju. Kami harapkan pada bakal calon ketua Permika untuk mencatat jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda. Kami persilakan Pak Handoko selama 10 menit. Ya, terima kasih banyak Pak Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ali Murtado dari KPRI Doha, Pak Sarnufi selaku Ketua Permika 10, dan juga dari PPKP Pak Syahrial, Pak Yudi Eko, dan Mas Hendri ya.
dan juga para calon ketua permika kita, ya Pak Agus, Pak Alvin, dan Pak Bevi. Ini luar biasa sekali presentasi dan pemaparan visi misi pada sore kali ini ya. Karena memang ketika menyatakan kesediaan gitu ya sebagai calon ketua permika, apalagi nanti kalau misalnya sudah terpilih menjadi ketua permika, itu adalah banyak sekali ya pengorbanan yang harus kita lakukan gitu. Yaitu tidak hanya masalah waktu ya, tapi juga pikiran kita, tenaga, dan juga kadang bahkan uang gitu ya. Dan kita memang nanti fokusnya adalah seperti tadi bahwa ini adalah kontribusi ya untuk masyarakat. Dan itu pun ya karena memang permika sendiri itu tidak ada anggarannya ya. Jadi tidak ada anggarannya, tidak ada gajinya gitu. Jadi betul-betul murni harus dari dalam sendiri ya, keikhlasan dan juga rasa gitu ya, ingin berkontribusi, ingin memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain gitu. Jadi sekali lagi terima kasih tadi apresiasi yang sangat luar biasa sekali bagi ketiga calon ketua permika kita gitu. Dari tadi ya seperti visi misi yang disampaikan Pak Agus dan Pak Alvin dan juga Pak Bevi ya, memang intinya penting sekali ya bahwa nanti sebagai ketua permika itu penting ya untuk bisa bersinergi antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain gitu. Karena seperti tadi yang Pak Alvin sampaikan juga sebagai mengayomi ya, mengayomi seluruh komunitas yang ada. Dan tadi juga Pak Agus sampaikan bahwa sangat penting ya untuk menggali potensi generasi muda. Ini juga penting sekali. Tadi Pak Alvin juga menyampaikan bahwa lintas generasi pun ini harus dimanfaatkan gitu. Sebagaimana tadi Pak Bevi menyampaikan juga tentang pentingnya ya membangun SDM ya dengan diaspora-diaspora yang lain juga. Dan juga untuk masalah-masalah ekonomi ya, ini juga sangat penting sekali di mana sebenarnya potensi permika ini cukup besar ya, karena kita sebagai payung dari mungkin sekarang ada mungkin sekitar 70-an lebih ya dari Pokmas yang ada. Ini sebuah kesempatan yang sangat bagus ya, seperti ibaratnya roda gerigi itu. Nah, fungsinya permika ini adalah bagaimana bisa mensinergikan, menyatukan antara yang satu dengan yang lain gitu, sehingga menjadi kekuatan yang besar gitu, kekuatan yang bisa berjalan bersama, saling menguatkan ya, saling mengembangkan diri sehingga bisa untuk yang lebih baik. Nah, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan ya untuk ketiga calon kita nih, karena tadi mungkin belum begitu banyak disinggung tentang dari visi misinya gitu. Yang pertama itu mengenai tenaga kerja kita itu kan ada yang profesional, ada yang semi skill juga gitu ya. Nah, untuk yang profesional ini kan sebenarnya banyak memiliki akses informasi dan juga kegiatan-kegiatan. Nah, bagaimana kira-kira untuk yang tenaga semi profesional ini? Bagaimana supaya mereka ini bisa ikut banyak kegiatan masyarakat ya seperti olahraga, pengajian ataupun yang lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya beberapa lembaga di Qatar ya, lembaga Qatar sendiri misalnya MOI, Qatar Charity maupun yang lain-lain, itu mereka termasuk juga ini ya SC ya, penyelenggara Piala Dunia ini Supreme Committee, itu ingin melibatkan seluruh penduduk dari berbagai warga negara. Dan itu mereka kadang lebih suka itu kontaknya atau menghubunginya itu kepada komunitas, bukan kepada embasi atau KBRI. Karena kalau ke KBRI itu kan biasanya mereka harus melalui jalur formal ya, jalur formal melalui MOFA ya, Kementerian Luar Negeri. Nah, sedangkan kalau ke komunitas itu bisa langsung. Sehingga nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang kita berhubungan langsung dengan lembaga-lembaga di sini. Nah, itu bagaimana strateginya dari masing-masing gitu. Dan yang ketiga tadi mengenai tenaga kerja ya, ini mungkin tadi sudah sampaikan Pak Bevi, tapi bagaimana untuk Pak Agus dan juga Pak Alvin mengenai meningkatkan informasi ya, bahwa di sini kan sebenarnya lowongan kerja ini cukup banyak ya dari berbagai level gitu ya. Termasuk tadi mungkin Pak Alvin menyampaikan tentang masalah engineering gitu ya, dan yang lain-lain ini sebenarnya potensinya sangat besar sekali. Nah, itu bagaimana untuk meningkatkan hal tersebut gitu. Nah, yang keempat, bahwa Piala Dunia ini dalam beberapa tahun pertama sampai tahun depan kita ada dua hal yang penting tadi yang sudah disampaikan Pak Ali Murtado juga. Yang pertama adalah Piala Dunia, yang kedua adalah YOC ya, Indonesian Tahun Kebudayaan Indonesia. Nah, Piala Dunia ini kan waktunya sangat singkat sekali, dalam artian ketika misalnya pelantikan
ketua Permika dalam bulan September itu nggak nyampe 1 bulan itu kita udah memasuki Piala Dunia. Nah itu bagaimana strateginya supaya kita ini warga Indonesia ini bisa menunjukkan dukungan juga, karena ini penting ya, menunjukkan dukungan dan juga kita mendapatkan manfaat yang besar gitu ya dari Piala Dunia ini, tidak hanya sebagai penonton gitu, tapi apa yang bisa kita raih gitu ya dengan kesempatan Piala Dunia ini. Nah dan yang berikutnya adalah di sini banyak tadi ya anak-anak muda, banyak remaja juga, bagaimana untuk bisa meningkatkan tentang pendidikan, olahraga dan juga kebudayaan, karena ini adalah sebenarnya kekayaan intelektual ya bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini terutama di luar negeri kan kita sebagai duta juga ya, sebagai duta kebudayaan pendidikan, kita mengenalkan Indonesia tidak hanya dari mungkin banyak orang mengenal dari pekerjaan semi skill atau non skill gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan image Indonesia dari sisi pendidikan, olahraga dan kebudayaan. Mungkin itu aja Pak Syahrial, sedikit dari saya. Silakan mungkin kalau ada tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu warga negara Indonesia Qatar dan para bakal calon sudah ditanggapi oleh Bapak Handoko tadi. Kami ringkaskan ada 5 yang beliau mau tanyakan kepada masing-masing calon. Silakan para calon untuk mencatat kalau belum. Yang pertama adalah bagaimana menjembatani antara pekerja formal dengan semi formal. Yang kedua, bagaimana strategi untuk menghadapi pemerintah kota dan lembaga lainnya berinteraksi dengan Permika. Yang ketiga adalah peluang tenaga kerja. Yang keempat berhubungan dengan Piala Dunia dan Year of Culture. Yang kelima adalah strategi calon ketua Permika untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan Permika, baik pendidikan dan hobi. Kami berikan kesempatan kepada masing-masing calon. Silakan Bapak Agus. Silakan, mudah-mudahan bisa untuk menanggapi karena kita dibatasi waktu untuk 5 menit Pak, untuk 5 pertanyaan. Silakan Pak Agus. Terima kasih waktunya. Mungkin akan sedikit juga saya tanggapin dengan kemampuan dan pengetahuan saya tentunya. Untuk nomor 1, memanfaatkan yang skill non-skill. Kita sudah coba untuk membangun suatu wadah IFMI, itu komunitas bersepeda di Mesaid ataupun di Doha ataupun di mana aja, itu kita saling bertukar informasi baik dengan labor, kontraktor ataupun mungkin ada yang berprofesi sebagai pilot, ada yang berprofesi di Uridu atau mungkin di perusahaan-perusahaan petrochemical, dan kita bersinergi dengan mereka karena kita mungkin punya hubungan, contohnya mereka mengeluh tentang gaji, tentang mungkin fasilitas yang nggak sesuai dengan Indonesia dan perbedaan-perbedaan dengan negara lain. Dan kebetulan kalau kita ini kan punya mungkin kedekatan atau kerja dengan bos-bos yang ada di perusahaan tersebut, dan kita langsung informasikan secara personal, tentunya dengan diskusi, dan alhamdulillah mereka mendapatkan atau ditanggapi, karena kalau mereka itu langsung berbicara dengan bos-bos yang ada di perusahaan-perusahaan tertentu kurang begitu ditanggapi. Setelah kita wakili, alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Itu yang nomor 1. Nomor 2 tentang kontribusi Qatar Charity. Itu kebetulan alhamdulillah saya sudah bekerja sama cukup lama dengan Qatar Charity, dan kita memberikan bantuan-bantuan ke Indonesia berupa masjid, pondok pesantren tentunya, dan kita alhamdulillah sudah berjalan lama dan punya kontak person yang bisa dipercaya. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang mau menyampaikan atau mungkin ada proposal, mungkin insya Allah kita bisa bantu. Dan untuk komunitas, tadi nomor 3 Pak, apa komunitas? Pertanyaan nomor 3. Oke, langsung nomor 4 untuk Piala Dunia. Alhamdulillah Indonesia dipercaya sebagai pembuat bola, mungkin dari Madiun kalau nggak salah itu. Alhamdulillah itu berarti Indonesia, nama Indonesia sudah disorot dunia juga, tentunya Qatar sendiri. Berarti orang-orang yang tinggal di Qatar
juga akan diperhatikan karena udah diambil istilahnya perhatiannya dari bola yang dibikin di Madiun, dan tentunya yang tinggal di Qatar mendapatkan efek, terutama mungkin generasi-generasi muda yang tentunya mereka juga udah beberapa direkrut di klub-klub bola Qatar juga ada beberapa anak-anak orang Indonesia yang ada di Doha, di Al-Khor, atau di Said, punya klub-klub bola. Kita berkontribusi untuk meramaikan atau menjadi volunteer di Piala Dunia 2022 ini, Pak. Begitu, Pak, tanggapan dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, sudah ditanggapi. Walaupun masih ada waktu 1 menit lagi, kami persilakan jika ada. Ya, tadi saya agak lupa nomor 3 pertanyaannya, Pak, karena memang banyak sekali nih. Nomor 3 tentang peluang tenaga kerja Indonesia di Qatar, Pak. Oke, itu tentang tenaga kerja peluang di Qatar. Itu sebenarnya orang Indonesia itu mempunyai kemampuan di atas rata-rata setelah saya ke sini. Jadi mereka skillnya cukup bagus sekali. Orang Indonesia cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tetapi kadang-kadang kita kurang percaya diri dengan orang-orang yang kayak contoh Filipina, India, Pakistan, dan cenderung mempunyai keahlian, tapi yang satu kekurangan juga mungkin, mohon maaf, bahasa Inggrisnya mungkin karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda, jadi mungkin akan kalah secara bahasa dan kurang confident akhirnya. Tapi secara skill, orang Indonesia yang di Qatar ini, Masya Allah, ternyata setelah beberapa tahun berjalan, karir-karir rekan-rekan atau kawan-kawan kami itu melejit ke atas karena mereka percaya orang Indonesia berkualitas dan berkarakter, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Agus, waktunya sudah selesai selama 5 menit. Kami persilakan kepada Pak Alvin untuk menanggapi dari pembahas Pak Handoko. Silakan Pak Alvin. Baik, terima kasih. Jadi ada 5 pertanyaan. Baik, kita mulai mungkin dengan yang tadi ya, bagaimana cara menjembatani yang antara formal dan non formal atau skill dan semi skill. Jadi kalau dari kami, bagi kami adalah kita harus mengoptimalkan semua aktivitas masyarakat yang sudah ada sekarang, terutama di simpul-simpul masyarakat. Contohnya, kalau misalnya di Al-Khor sendiri itu ada grup tebar dakwah, kemudian grup-grup organisasi kemasyarakatan yang lain yang aktif bekerja sama dan juga mendeliver informasi, bantuan, dan lain-lain, dan juga kegiatan Ramadan khususnya, dengan teman-teman yang tinggal di camp ataupun yang semi-skill dan non-skill tersebut. Nah, ini harus dibina lebih detail lagi, dan strateginya mungkin harus lebih rinci, supaya menjangkau lebih banyak orang yang memang membutuhkan tersebut. Jadi bagi saya, hal ini yang harus dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Bagaimana cara merincikan dan membina agar kegiatan tersebut lebih meluas manfaatnya dan bermanfaat. Kemudian untuk lintas generasi, ini memang sangat penting bagi kami pribadi ya. Kami melihat pembinaan remaja dan anak-anak ini memang sudah berjalan. Hanya saja untuk mendukung program Qatar dan mungkin program Indonesia, nah ini yang harus kita rumuskan bersama. Artinya kegiatan keremajaan ini memang perlu dioptimalkan. Artinya kalau memang dia akan menjadi duta warga negara Indonesia di Qatar, khususnya dalam bidang bola, matematik, dan lain-lain, ini harus kita boost, kita harus genjot, dalam artian kita harus dukung dengan secara utuh dan secara penuh. Nah, ini yang mungkin yang harus kita lihat lebih baik lagi, bagaimana caranya. Yang jelas, semua hal kegiatan ini perlu dibina dan disosialisasikan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang tadi adalah bagaimana cara strategi untuk dengan komunitas masyarakat negara lain. Nah, ini yang kami sedang pelajari dan kami coba optimalkan. Pertama mungkin mulai dengan di tempat kami dulu. Jadi di tempat kami Al-Khor Community itu punya satu center yang memang mengelola dan terdaftar siapa saja ketua masyarakat
di masing-masing negaranya. Dalam artian asal negaranya kita sudah tahu. Nah, dan tinggal nanti kita akan kontak ketua atau presidennya yang di Qatar, di level Qatar, bukan di level Arcor Community. Nah, itu yang harus kita optimalkan. Jadi jalur itu sudah ada, tinggal kita harus maksimalkan dengan secara baik agar bisa menjangkau dan mungkin bersama-sama mendukung Qatar untuk kegiatan apapun, terutama untuk level ASEAN misalnya. Yang terakhir adalah pekerjaan ya. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya. Hal ini perlu dukungan seluruh elemen masyarakat, seluruh teman-teman semua yang memegang informasi lowongan. Nah, sebenarnya kita semua punya, tetapi bagaimana caranya supaya info tersebut meluas. Nah, ini yang kadang-kadang susah juga, apalagi mungkin teman-teman lebih suka kepada masing-masing asal daerahnya, asal alma maternya, dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita ingat bersama-sama. Kalau misalnya memang lebih banyak orang Indonesia ke Qatar, kenapa tidak? Kalau saya memang lulusan lulusan alma mater yang memang tidak banyak alumninya di Qatar, ya otomatis kami berpikir luas gitu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin berbeda pendapatnya, dan ini yang harus kita siasati. Bagi saya, kalau informasi lowongan itu sudah ada, artinya kita harus sebarluaskan dengan masif, dan kita harus pegang dan harus kita lihat rinci apa saja persyaratan detailnya dan persyaratan umum yang harus dipunyai masing-masing kandidat. Nah, berarti sebenarnya ini strateginya nanti kalau kita sudah tahu syaratnya, ya kita tinggal sebarkan ke teman-teman Indonesia yang ada di sana. Apalagi kondisi oil and gas energi di Indonesia itu sebenarnya adalah sunset industry. Artinya sudah mau tenggelam ya, karena tidak banyak temuan-temuan reservoir baru yang mana kita hanya mengoptimalkan hal-hal reservoir atau cadangan minyak dan gas yang ada saat ini. Dan ini yang memang kita harus siasati. Nah, salah satu contohnya tadi pagi kami baru dikontak itu dengan Presiden Direktur Guna Mandiri. Beliau mengkontak saya karena teman-teman Indonesia yang akan disuplai oleh Guna Mandiri ke Qatargas itu ternyata banyak kurangnya. Saya tanya apa kurangnya, saya tidak bisa disclose di sini. Nah, saya sarankan ya mungkin kita harus perlu mentor. Nah, mereka akan menyesuaikan diri dengan program mentoring. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin harus kita siasati, dan terutama kalau ada proyek seperti proyek Pak, contohnya proyek di kami masif, sebenarnya semua manajer di tempat kami itu sudah khawatir karena teman-teman yang ada di masing-masing aset, masing-masing operasi tersebut akan ditarik ke proyek yang baru. Nah, ini sebenarnya kekurangan orang sudah mulai trust oleh manajer masing-masing. Dan ini yang kita bisa lihat sebagai sebenarnya peluang yang besar untuk mendatangkan orang lebih banyak lagi ke Qatar. Baik. Ya, terima kasih Pak Alvin atas tanggapannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Bevi untuk menanggapi tanggapan dari Pak Handoko. Silakan Pak Bevi. Ya, terima kasih Pak Syahrial. Ini saya berdasarkan catatan yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Handoko. Pertama mengenai bagaimana mengajak ke top level untuk turut aktif. Jadi mereka profesional yang di posisi tinggi ini bagaimana mengajaknya. Kalau yang akan saya lakukan adalah mengetahui hobi dan interestnya. Jadi interestnya di mana, dari situ akan kita dekati untuk mendapatkan insight ataupun informasi penting dari mereka yang mungkin bisa membantu masyarakat kita di Indonesia. Informasi secara umum ya, bukan maksudnya yang bersangkutan rahasia perusahaan. Tapi yang itu salah satu strategi yang akan saya lakukan. Selanjutnya untuk MOI dan komunitas, bagaimana tadi Pak Handoko nyatakan bahwa dari MOI lebih senang menghubungi komunitas, itu tepat sekali. Jadi kita akan semakin mempererat komunikasi antar komunitas hingga saling membantu. Seringkali juga dari MOI itu dari personal menghubungi komunitas tertentu hingga mungkin nanti bisa saling share, berbagi info, dan akan kita bantu bersama. Kemudian mengenai Piala Dunia sendiri untuk dari warga Indonesia memang antusias sekali, dan kemudian akan menghadapi mengenai Tahun Budaya. Ini yang akan semakin kita intensifkan untuk komunikasi, terutama yang rekan-rekan pekerja labor. Banyak dari mereka
kalau yang dulu tuh ya, kadang kita dari Permika atau dari komunitas menawarkan tiket gratis hingga 60 atau berapa orang, tapi nggak bisa hadir karena mereka terbatas oleh transportasi. Mungkin ini akan kita bantu, apakah bersama-sama dengan komunitas untuk mengangkut atau menyewa bus. Selanjutnya mengenai anak muda dan remaja, bagaimana kita menjaga nilai budaya kita bangsa Indonesia. Untuk saya sendiri, kebetulan saya ada 3 orang putri. Putri yang pertama mulai dari 2 tahun ke Qatar, kemudian ikut di komunitas di Misaid untuk Sanggar Tari Misaid dan juga angklung, hingga kemudian sekarang usia yang 18 tahun, dan kemudian putri yang kedua juga hingga usia 10 tahun. Itu untuk remaja saya kira regenerasinya cukup bagus, mereka aktif. Hanya yang jadi masalah adalah tenaga pengajarnya. Jadi itu untuk remaja nggak kekurangan, hanya pengajarnya itu aja. Jadi mereka perlu kita support, perlu kita bantu, apakah dengan menambah bantuan dari komunitas lain, ataupun juga kita adakan dengan Zoom, misalkan seperti yang dilakukan oleh KBRI untuk program Bahasa Indonesia. Dan mengenai program Bahasa Indonesia ini juga sangat membantu menurut saya. Ini perlu untuk ditingkatkan karena kebetulan putri saya pindah ke Indonesia dan mereka perlu nilai bahasa Indonesia. Jadi program BIK tadi membantu komunikasi di Indonesia, tapi sayangnya nilai bahasa Indonesianya nggak ada gitu dari BIK. Mungkin nanti ada semacam program kejar paket apa gitu ya. Karena kan nggak semua dari kita yang di Qatar ini mampu untuk kuliah di jalur mandiri yang biayanya ratusan juta. Putri saya itu semua nilainya masuk hanya karena nggak ada nilai bahasa Indonesia, jadi nggak bisa masuk jalur prestasi. Jadi ini yang saya harapkan ke depannya, semoga nilai bahasa Indonesia, walaupun cita-cita kita dari dulu adalah punya sekolah Indonesia, tapi setidaknya walaupun belum tercapai, ada nilai bahasa Indonesia yang dimiliki oleh anak-anak kita sebagai warga Indonesia. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ali Murtado dari KBRI Doha untuk memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan. Silakan Pak Ali Murtado. Pak Ali nggak ada suaranya Pak, maaf Pak. Masih di mute Pak, sepertinya. Oke, terima kasih Pak Syahrial. Saya mungkin lebih ke tanggapan ya. Jadi yang pertama, saya kira 5 isu yang tadi diadres oleh Pak Handoko itu memang relevan kelima-limanya, dan masing-masing kandidat sudah menjawab dengan sangat baik approach atau pendekatan apa yang akan mereka lakukan. Hanya saja memang nanti yang menjadi tantangan adalah menerjemahkan apa yang tadi sudah disampaikan itu dalam level yang lebih detail. Misalkan ketika kita bicara Permika itu adalah payung. Nah, apa kemudian implementasi dari itu? Bagaimana hubungan Permika dengan Pokmas-Pokmas yang ada? Apakah Permika hanya sekedar menempelkan logonya ketika Pokmas itu menyelenggarakan kegiatan, ataukah ada kontribusi yang lebih dari itu? Nah, jadi memang masalah itu selalu muncul ketika kita tahu detailnya. Nah, saya kira itu salah satu tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman calon ketua Permika. Yang kedua adalah soal tadi ya disinggung soal Qatar Charity, kemudian soal proposal dan sebagainya. Saya justru membayangkan bahwa Permika ini suatu saat akan lebih mandiri dari sisi pendanaan, akan lebih mandiri dari sisi finansial. Jadi kalaupun misalkan tentu tidak akan melepaskan tanggung jawab KBRI ya dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada, tapi tentu KBRI memiliki keterbatasan sendiri dan ada plafon sendiri ketika bicara soal kontribusi apalagi secara finansial terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Jadi kalau ke depan Permika ini bisa mengempower, memberdayakan dirinya sehingga kemudian mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi, saya kira itu akan
sangat baik. Kemudian soal TKI domestik, saya itu sangat tertarik itu dengan apa namanya isu soal pekerja domestik ini. Jadi teman-teman, sejak 2015 pemerintah itu secara legal, secara apa namanya ya secara legal, secara hukum begitu ya, sudah menutup pengiriman TKI domestik atau lebih tepatnya apa namanya TKI di sektor perseorangan begitu ya. Atau mungkin bahasa awamnya adalah pekerja rumah tangga untuk dikirim ke Timur Tengah, termasuk ke Qatar. Jadi apa namanya? Namun faktanya masih ada saja kalau kita lihat di grup-grup masyarakat, terutama di Facebook begitu ya, itu banyak sekali PMI domestik yang menghadapi masalah ini itu dan sebagainya. Padahal memang secara hukum pemerintah kita sudah menutup pengiriman itu. Nah, saya kira karena mereka sadar bahwa secara administrasi, secara hukum mereka lemah, mereka juga agak enggan untuk berhubungan langsung dengan KBRI Doha, dengan KBRI dalam hal ini. Karena mungkin pendekatannya yang akan dilakukan oleh KBRI adalah pendekatan hukum, begitu kan. Padahal tentu kita pendekatan hukum adalah satu hal, tapi pendekatan kemanusiaan dan yang lain itu menjadi hal yang bagi kami itu akan lebih dikedepankan. Nah, terkait dengan Permika, saya kira Permika juga bisa memainkan peran untuk menjembatani ini. Orang-orang yang secara secara hukum, secara administratif begitu ya, ada di pinggiran, mereka tidak punya keberanian, mereka termarginalkan misalkan, bukan salah mereka untuk tidak meng-approach KBRI, karena mungkin mereka juga berhitung bahwa KBRI memiliki tupoksi begitu ya, tanggung jawab fungsi yang sesuai peraturan perundang-undangan, tapi mereka juga kan manusia juga yang perlu dilindungi. Nah, Permika ke depan harus ikut membantu mengadres masalah ini. Kalau misalkan Permika bisa memberikan edukasi ke mereka, bisa kan banyak tuh ya tawaran-tawaran pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga di grup-grup komunitas itu. Nah, Permika bisa membantu KBRI dalam memberikan edukasi ke mereka, itu akan sangat baik ya. Dan ke depan saya berharap itu ada jembatan yang bisa dimainkan oleh Permika, terutama dalam mengedukasi tenaga kerja yang unprocedural ini. Jadi kalau yang sudah tenaga profesional dengan gaji yang tadi disebut oleh Pak Bevi ya, saya kira saya nggak perlu mengkhawatirkan itu, tapi mereka yang bekerja di sektor-sektor rumah tangga itu juga harus diadres bersama antara KBRI dan Permika. Saya kira itu saja Pak Handoko atau Pak Sahrial, maaf. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang mungkin bisa ditanggapi oleh peserta, silakan bisa ditanggapi. Oke, jadi nggak ada pertanyaan kepada calon nih Pak Ali. Kenapa? Nggak ada pertanyaan untuk calon Pak. Ya, saya kira sudah inilah. Saya sudah tahu semuanya. Ini teman-teman baik saya semuanya juga. Jadi saya paham betul visi misi mereka. Yang pasti dengan KBRI, siapapun calonnya, kita akan engage ya, akan kerjasama, dan tentu bagi mereka yang tidak terpilih, karena ketua Permika kan ini cuma satu ya, jadi pasti ada dua yang tidak terpilih. Saya berharap betul walaupun mereka tidak terpilih tetap aktif di kegiatan masyarakat masing-masing. Jadi siapapun yang terpilih dari ketiga ini itu pasti yang terbaik lah bagi KBRI. Oke, terima kasih Pak Ali. Pertama saya mau menanggapi tentang data pemilih. Yang pertama adalah data pemilih seperti yang kami putuskan di PKP, hanya akan kami informasikan kepada calon Pak. Kenapa kepada calon? Karena sebagian besar pemilih mendaftar sendiri Pak. Jadi kita tidak membuka itu, nanti calon silakan untuk melihat datanya. Saya rasa sebelumnya juga caranya demikian. Data pemilih juga tidak dibuka. Kami hanya mengikuti bagaimana pemilihan sebelumnya untuk ketua Permika. Saat ini data pemilih masih dalam tahap verifikasi di PKP. Itu secara keseluruhan untuk data pemilih. Karena dari Pak Ali tidak ada pertanyaan, kita punya satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Chopper.
bagaimana membuat Permika menjadi magnet bagi semua Pokmas di Qatar. Artinya bagaimana Permika menjadi suatu kebutuhan bagi Pokmas yang ada di Qatar. Saya persilakan kepada kandidat untuk bisa menanggapi dalam, ini waktunya sangat terbatas, 2 menit. Mungkin kita mulai dari belakang. Kalau bersedia Pak Devi, silakan duluan Pak, selama 2 menit untuk pertanyaan dari Bapak Chopper. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Syahrial. Pertanyaan dari Pak Chopper, bagaimana membuat Permika menjadi magnet bagi semua Pokmas di Qatar? Artinya bagaimana Permika menjadi suatu kebutuhan? Ya, untuk Pokmas sendiri, dari data yang saya tahu, ada sekitar 50-an kelompok masyarakat dari berbagai hobi, profesi, kemudian asal daerah, dan lainnya. Tentu saja ini akan bermacam-macam kebutuhannya. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, ya, maksudnya untuk kita refreshing, tapi juga apa manfaat yang akan bisa kita berikan. Seperti itu tadi dari calon ketua 1 Pak Agus, dia mengadakan namanya IFME, Fun Bike di Mesaid, dan merangkul dari para rekan-rekan kontraktor. Itu salah satu program yang baik. Kemudian dari yang lain ada yang dari hobi lain, misal dari badminton, dari sepeda, dan dari segi keagamaan. Ya, seperti yang saya bilang, tentu saja ini akan berbeda-beda kebutuhannya. Kita akan lihat kebutuhan masing-masing Pokmas itu di bidang apa. Nah, di sini Permika yang akan selama ini mungkin perlu ditingkatkan untuk informasinya. Mungkin dari yang kelompok lain nggak tahu apa kegiatan di kelompok yang lainnya. Inilah yang akan kita lebih aktifkan informasi baik di WhatsApp ataupun di Facebook grup di Indonesian Community di Permika. Sehingga akan lebih aktif info-info yang di-share, bisa dari komunitas sepeda atau komunitas sosial lainnya mengadakan kegiatan, akan kita share di Facebook Permika dan juga di grup-grup Pokmas lainnya. Dan yang utamanya lagi, seperti yang tadi dinyatakan oleh Pak Ali Murtado dari KBRI, adalah fokus kita untuk yang tenaga domestik. Ada satu Facebook grup. Pak Bepi, sudah cukup, waktunya 2 menit ya. Oke. Pak Alvin, kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Masih pertanyaan yang sama kan Pak? Ya, betul Pak. Silakan 2 menit ya Pak. Oke. Tanggapan saya, Permika menjadi magnet ini sebenarnya kita harus lihat ke ADART-nya lagi dan juga legal entitasnya. Nah, di ADART itu sendiri sudah tertulis bahwa sebenarnya Permika adalah satu-satunya organisasi yang memang secara ADART itu mempunyai garis koordinasi langsung dengan KBRI. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan yang memang sudah mutlak dan mempunyai legal entitas sesuai ADART tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita memang menjadi payung kalau misalnya di dalam organisasi Permika tersebut, yang mana nanti setiap kegiatan eksternal yang di luar konteks dan akan melibatkan di luar konteks organisasi ormas-ormas, pokmas masing-masing. Nah, ini yang akan berkoordinasi dengan Permika itu sendiri, yang mana diharapkan akan memberitahukan kepada setiap minimal salah satu mungkin ya, pengurus Permika yang ada nanti di Permika 11, dan kegiatannya apa, tujuannya apa, dan juga tempat media kegiatan dan waktu kegiatan yang diharapkan nanti tidak akan keluar dari jalur ADART Permika itu juga gitu, dan juga sesuai dengan harapan dan juga program-program dan agenda dari KBRI itu sendiri. Jadi bagi saya kita kembalikan lagi kepada ADART, dan ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan juga ketua Pokmas yang ada di seluruh masyarakat Indonesia di Qatar, mungkin sekitar 50-an dan sekarang bergerak ke 70-an, semuanya akan menjadi salah satu bagian yang harus dipayungi oleh Permika itu sendiri. Demikian Pak Syahrial dari kami. Terima kasih Pak Agun, pas waktunya 2 menit. Kami persilakan kepada Pak Agus untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.
Seperti kita ketahui sekarang masyarakat Indonesia sudah sekitar yang tercatat di MOI itu 20-an ribu orang. Dan seperti contoh yang seperti kita adakan ini, yang mendaftar untuk pencalonan ketua Permika cuma 500. Berarti kita ini belum banyak bersosialisasi informasi, mungkin terhalang sesuatu, atau mungkin nggak tahu praktisnya. Dan itu yang kita perlu benahi, bagaimana caranya menjangkau itu berapa persennya. Dari 20.000 cuman sekitar 500 orang. Tentunya ini menjadi PR kita juga untuk mensinergikan, menginformasikan secara ya pelan-pelan, atau mungkin harus sabar juga, atau mungkin orang antipati nggak mau tahu juga, nggak tahu, kita harus secara emosional kita dekatin personal juga. Tentunya ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang ada di sini. Ada kelompok olahraga, keagamaan, budaya, seni, itu kita harus datangi dan kita informasikan. Kenapa? Kita umpamanya ada kelompok TPA. Selama ini kelompok TPA sebenarnya harusnya minta legalitas dari KBRI umpamanya, karena kita bisa menjembatani. Otomatis itu sebagai daya tarik atau magnet untuk mereka datang ke kita untuk minta tolong atau menjembatani ke KBRI, siapa yang harus dihubungi dan legalitasnya bagaimana. Itu contoh-contohnya seperti itu. Contohnya ada kami bersepeda, bisa bersepeda, nah itu kan terbatas, umpamanya hanya IFMI atau KOPI yang tahu, yang kelompok-kelompok lain tentunya mungkin belum begitu paham mungkin, jadi kita harus sosialisasikan dengan mereka, jadi menjadi magnet, oh ini harus ke Permika dulu. Jadi dari Permika kita diskusi dan kita proposal, minta persetujuan KBRI dan mempunyai legalitas. Contohnya waktu itu kita punya Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, kami potong karena waktunya sudah lewat. Ya. Bapak Ibu, para warga negara Indonesia di Qatar dan para calon ketua Permika, karena kita dibatasi oleh waktu di jam 17.40 sudah waktunya maghrib. Ada beberapa pertanyaan yang kami catat di kolom chat. Kami nanti akan sampaikan kepada para kandidat untuk bisa ditanggapi. Nanti akan kami posting di WhatsApp grup Pokmas Indonesia di Qatar. Nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada para kandidat. Karena waktu membatasi kita, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Bapak Ali Murtado dari KBRI Doha, kepada Bapak Ahmad Sarangbi Fatah dari Permika, kepada Pak Handoko selaku penanggap, wabil khusus kepada para calon ketua Permika yang telah menjelaskan visi dan misinya jika nanti terpilih menjadi ketua Permika tahun 2022. Perlu kami sampaikan beberapa tahapan berikutnya adalah yang pertama, kami akan menyampaikan link pemilihan kepada para pemilih mulai pada tanggal 15, diawali pada tanggal 15 sampai 20 September 2022. Kemudian kita akan melakukan pemilihan langsung melalui link yang dikirim ke email, dan kita akan melakukan pelantikan pengurus baru pada tanggal 28 September 2022. Itulah tahapan-tahapan berikutnya. Saya rasa karena kita dibatasi oleh waktu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Mewakili panitia pemilihan Ketua Permika 11 tahun 2022, saya mengucapkan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri, Pak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua kandidat ya. Terima kasih juga untuk panitia. Terima kasih semua Bapak-bapak. Semoga lancar ya dan sukses semuanya. Amin. Semuanya undur diri juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Handoko. Ya, sama-sama Pak Sahrial. Terima kasih.